Oke, kelihatan layar di layar mem? Kelihatan. Kelihatan, Mem. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Thank you very much for your coming to this virtual meeting. Terima kasih sekali kedatangan kalian di virtual meeting kita pada yang pertama pada kesempatan kali ini. Harapan Mem kalian akan terus mengikuti rangkaian kegiatan SMK English Challenge ini, yang dimana ini memang ajang yang bergengsi yang bisa kalian ikuti yang menjadi kegiatan tahunan di Kemendikbud RI. Dari total kelas 11 dan kelas 12 yang terdata itu sebenarnya harusnya ini lebih dari ini, namun tidak apa-apa, life is a choice. Kalian sudah memilih apa yang menjadi pilihan kalian. Yang jelas yang sudah masuk, yang sudah terlibat akan kami dampingi sehingga kalian akan mendapatkan apa yang menjadi goals kita, yaitu International Certificate dari ITC kerjasama Kemendikbud dan ITC. Nah, pada kesempatan kali ini tim bahasa Inggris dan SMK penerbangan itu mengadakan pendampingan intern, di mana dalam kegiatan ini kalian akan didampingi dan sangat disupport penuh oleh sekolah, yakni Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Dedi Sulistiono. Kemudian beliau adalah Bapak Armani Munib selaku WKS Kurikulum. Ibu Harni akan membantu kita nanti ketika ada pertemuan meeting seperti ini atau virtual conference. Nah, di sini saya perkenalkan, beliau adalah PJ teknis, yaitu Bapak Yohanes Hendri Farada Eskom, nggih. Beliau yang nanti akan membantu kalian ketika pelaksanaan secara teknis dalam pendaftaran, kemudian memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi tes ini nanti ketika sebelum pelaksanaan sampai pada pelaksanaannya. Nah, untuk mentor-mentor atau ibu guru atau guru bahasa Inggris, your English teachers di sini sudah tidak asing lagi, nggih. Ini ada Mrs. Putri, ini saya, ini ada Miss Sukma, ada Mrs. Diah, ada Miss Rere. We will guide you to take your goals, yaitu mendapatkan International Certificate dari Kemendikbud RI. Nah, ini tuh apa ya, Mem, sebenarnya? Apa sih SMK English Challenge? Nah, program peningkatan kompetensi bahasa Inggris siswa SMK melalui sertifikasi internasional ini atau TOEIC ini, kenapa ditujukan untuk anak SMK? Ya karena Test of English for International Communication. Harapannya lulusan-lulusan SMK ini adalah mereka-mereka yang akan menjadi atau memiliki kualitas yang sudah qualified atau siap kerja atau memiliki kompetensi yang luar biasa. Nah, Direktorat PSMK dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020 ini selalu menginisiasi selama 4 tahun ini sejak 2016 dengan selalu bekerjasama dengan ITC Jakarta untuk melaksanakan program beasiswa sertifikasi TOEIC. Ini biasanya diberikan kepada anak-anak SMK. Nah, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh nanti akan dipaparkan lebih lanjut. Sebelum kita lanjut ke materi, inilah rundown kegiatan kalian sampai pada tanggal 28 Agustus 2020. Besok, hari ini adalah paparan tentang SMK English Challenge.
apa sih SMK English Challenge, keuntungannya apa manfaatnya, bagaimana caranya. Ini akan sedikit kita bahas pada hari ini. Kemudian untuk besok agenda kalian ini boleh di foto, boleh silahkan saja. Tetapi di poin terakhir itu Jumat itu bukan tanggal 24 tetapi tanggal 28 ya. Ada typo di situ. Untuk besok hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 kita selalu mulai pembimbingan jam 1. Jadi berharap kalian sudah memiliki mindset dan jadwal untuk apa yang menjadi kegiatan kalian selama start dari sekarang. Karena pembimbingan ini akan membuka wawasan kalian, pengetahuan kalian, pengetahuan serta nanti pengalaman kalian tentang SMK English Challenge. Apalagi yang sekarang kelas 2, kalian masih bisa mengikuti ini nanti lagi di kelas 12. Sehingga ini menjadi kesempatan kalian yang ini langka gitu loh. Yang sekarang kelas 12 pun pasti yang sekarang 2 kali juga ada. Dan mendapatkan keuntungan pasti berlipat ganda seperti itu. Karena sertifikasi ini akan sangat membantu kalian di dunia kerja nanti. Tidak ada yang useless, tidak ada yang tidak berguna. Ketika kamu melakukan sesuatu pasti itu bermanfaat. Nah, untuk besok kegiatannya itu adalah paparan teknis dan kesiapan device atau kesiapan kalian itu apa saja besok. Besok akan dipandu oleh Mr. Henry, di mana nanti kalian akan dipandu apa saja device-nya, bagaimana kelengkapannya dan sebagainya tentang teknis pelaksanaan. Kemudian apa kata mereka para alumni manfaat TOEIC. Nanti besok kalian akan bertemu dengan atau dipertemukan dengan para alumni yang ini benar-benar mereka melaksanakan atau merasakan pentingnya TOEIC untuk masa depan mereka atau saat ini. Apa sih yang sudah mereka dapat tentang TOEIC? Nanti kalian bisa mendengar dari para alumni. Kemudian hari Kamis itu tanggal 20 Agustus jam 1. Jangan lupa bahwa kalian akan selalu mengikuti setiap jam 1 itu ada pembahasan permasalahan teknis. Nah, ketika paparan di hari Rabu, kalian di hari Kamis itu Pak Henry akan memaparkan apa yang menjadi keluhan kalian. Jadi ketika setelah paparan oleh Pak Henry, nanti kalian akan diminta atau di-guide untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan kalian ketika paparan itu. Nanti dibahasnya di hari Kamis. Jadi kalian bisa ancang-ancang dari sekarang seperti itu. Nah, isinya apa nanti menunggu besok. Di hari Kamis kalian akan juga mendapatkan paparan contoh materinya. Itu apa saja sih materi dalam TOEIC, itu nanti akan disampaikan oleh Mrs. Putri. Di hari Jumat pada tanggal 21 Agustus jam 1 akan ada paparan contoh soal TOEIC. Itu yang di-guide oleh Mrs. Ayu. Silahkan akan ada Q&A di situ, akan ada pertanyaan, pembahasan dan sebagainya. Silahkan bertanya seoptimal mungkin, sejelas mungkin supaya kalian bisa lebih gamblang nanti ketika menghadapi Vera. Di hari Sabtu Minggu kita ngapain ya, Mem? Ketika Sabtu Minggu, ketika nanti kami beri jeda kalian untuk tidak ada kegiatan, nanti kalian akan lupa apa yang sudah dibahas dari hari Selasa sampai Jumat. Di hari Sabtu sampai Minggu itu ada waktu belajar mandiri dan Q&A via Telegram. Silahkan bertanya kepada semua mentor, boleh ke teknisi juga, apa kendalanya, apa yang menjadi gambaran atau apa yang menjadi ganjalan dari pertanyaan-pertanyaan kalian, boleh itu via Telegram. Kemudian di tanggal 24 Agustus hari Senin itu ada latihan soal nanti via Google Form, itu di kelas Telegram. Nah, di situ nanti kalian akan disuguhkan soal, kemudian kalian akan diminta menyelesaikan. Nanti di hari Selasanya kalian akan mendapatkan evaluasi hasil pengerjaan. Nah, ini nanti akan dipandu oleh Miss Sukma. Nanti kalian juga bisa tanya jawab tuh di situ. Pokoknya setiap sesi Vicon kita kalian bisa melakukan tanya jawab. Di hari Rabunya tanggal 26 Agustus itu kalian akan ada pemantapan dan Q&A terakhir terkait kesiapan ujian Vera. Karena hari Kamisnya pada tanggal 27 kalian akan menghadapi tes Vera. Nah, itu di-guide langsung oleh Pak Henry dari mulai awal sampai akhir kegiatan. Tentu Bapak Ibu mentor dan juga yang lain tetap mendampingi juga.
Nah, di hari Jumatnya kita adakan evaluasi terkait kemarin. Jadi nanti kita juga vikon, mem kendalanya ini, mem kemarin saya keluar sebelum saya submitting dan sebagainya. Nanti kita bahas di situ. Nah, kemudian tujuannya apa sih kalau misalnya kalau kalian mengikuti SMK English Challenge? Tentu ketika kalian mengikuti yang namanya beasiswa itu untuk meningkatkan kompetensi. Dan ini harus kalian tetap lakukan di jenjang apapun kalian berada. Nanti kalau misalnya sudah berada di jenjang tertentu, jangan malas untuk meningkatkan kompetensi. Ya, kalian harus tetap ada peningkatan. Nah, di sertifikasi internasional ini, kemampuan berbahasa Inggris bagi siswa SMK sebagai upaya peningkatan daya saing SDM Indonesia dalam menghadapi persaingan kerja tingkat global. Jadi, PSMK menyelenggarakan ini benar-benar untuk peningkatan kemampuan guna kalian bisa bersaing di tingkat global. Bagi benar-benar ini perhatian dari PSMK dan Kemendikbud RI supaya kalian benar-benar bisa menghadapi yang namanya dunia global ini, apalagi sudah dengan datangnya para tenaga asing. Jadi kalau kalian dalam kompetensi bahasa Inggrisnya kurang atau belum mumpuni, ini pasti juga akan menambah jumlah pengangguran walaupun tidak semuanya masuk ke dunia kerja dan dunia industri. Mem, kalau misalnya saya masuk ke TNI, Polri, apakah bahasa Inggris itu penting? Saya rasa sangat sangat bohong kalau bahasa Inggris itu tidak penting ketika kamu masuk dunia TNI atau Polri, karena ketika kalian masuk di satu instansi manapun, kemampuan bahasa Inggris kalian itu bagus atau standar rata-rata minimal aja, itu kalian sudah pasti bisa diperhitungkan, dan ini akan bisa membantu kalian untuk peningkatan jabatan dan yang lain. Ini pasti mendapatkan perhatian lebih. So, tidak ada ruginya kalian belajar bahasa Inggris dan juga mengikuti kegiatan SMK English Challenge ini. Hanya ikuti take a rule, lolos enggak itu udah urusan belakangan, lolos alhamdulillah, enggak lolos ada pengalaman gitu. Jadi jangan mikir yang macam-macam dulu. Ikutin dulu, coba diri dulu. Kalau misalnya lolos berarti harus belajar lebih untuk menghadapi real test TOEIC-nya gitu ya. Kemudian sasarannya untuk SMK English Challenge ini siapa aja sih? Yang jelas siswa SMK, dia itu kelas 11, 12, kok ada kelas 13? Nah, kelas 13 ini adalah mereka yang program 4 tahun. Kalau kelas kita kan kelas 11 dan kelas 12. Dan ini dilakukan seluruh Indonesia. Jadi kalian tuh bersaing dengan anak-anak siswa SMK se-Indonesia untuk mendapatkan kuota ini. So, nggak main-main. Kalau kalian minder duluan, ya udah berarti balik kanan aja. Menurut Mem, tidak perlu minder dan tidak perlu takut. Ya udah, just do it. Kemudian resultnya bagaimana itu sudah pasrahkan saja hasil kepada Tuhan. Yang penting kalian sudah berusaha dulu yang pertama. Oke. Kuotanya berapa tahun 2020 ini? Ini kuotanya 75.000 siswa SMK se-Indonesia. Kemudian untuk persyaratannya, yang pertama adalah melakukan registrasi online. Yang paling terpenting adalah nama dan NISN kalian. Sudahkah kalian melakukan validasi NISN dan nama lengkap sesuai yang kemarin diarahkan di Telegram, di kelas Telegram? Kalau sudah, aman. Kalau belum, tolong benar-benar diingatkan teman-teman satu kelas atau diri kalian sendiri untuk memvalidasi benar nggak sih NISN-ku gitu. Kita tunggu sampai siang ini. Semoga kalian semua yang ikut di Telegram benar-benar sudah mengisi. Sehingga apa? Proses kalian ini mudah. Nanti registrasinya kita sendiri Mem? Enggak, nanti dibantu oleh tim teknisi. Yaitu di sini kita dengan Pak Henry, ada Miss Ayu nanti yang bantu juga. Ya, kita semua bantulah. Kemudian kalian mengikuti proses seleksi. Seleksinya apa? Seleksi itu diikuti pertama adalah seleksi Vira yang kalian akan hadapi pada tanggal 27 besok. Nah, nanti kalian akan diseleksi secara nasional. Ketika nilai kalian itu sesuai standar, maka kalian akan dinyatakan lolos. Nah, inilah tahapan kegiatan SMK English Challenge 2020. Ini tahapan kegiatannya. Registrasi dan seleksi itu dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus nanti. Ini kalian pokoknya tolong NISN-nya benar-benar dipegang, benar-benar dihafalkan, benar-benar aku udah
validasi belum ya kemarin waktu instruksi di grup Telegram gitu. Tolong cek lagi. Pastikan kalian sudah melaksanakan validasi. Nah, nanti akan ada nanti kalau saya nggak mudeng gimana? Tenang, akan ada pembelajaran nanti pada tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2020 kalau kalian lolos di seleksi, registrasi dan seleksi ini. Berarti gimana kalau saya nggak lolos? Udah, hilangkan semua perasaan ragu, hilangkan atau buang jauh semua perasaan aduh kayak gini kayak gitu, saya takut dan sebagainya, hilangkan, buang. Kalian perlunya adalah persiapan, pemantapan diri dan diniati dengan doa. Sudah, kerjakan, lakukan itu aja. Masalah bagaimana hasilnya itu sudah nasibmu ya. Nah, ketika kamu beruntung untuk lolos, kalian akan mengikuti tahap pembelajaran pada tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2020 ini. Nanti akan ada pembelajaran bahasa Inggris dengan metode distance learning. Kemudian itu memanfaatkan teknologi digital dan fasilitasi guru di sekolah. Ini nanti pembelajarannya bisa kombinasi pusat dan pihak sekolah, bisa juga mandiri. Jadi nanti ini pada tanggal ini nanti kita komunikasikan lagi. Nah, yang terakhir itu sertifikasinya atau program beasiswanya itu 15 Oktober sampai 14 November ini. Nah, pelaksanaan ujian real TOEIC-nya. Nah, nanti kalian akan dijelaskan bagaimana kalau misalnya kan kita jauh nih gimana caranya? Berarti kita pakainya laptop atau HP, itu akan dijelaskan besok oleh tim teknisi ya. Jadi kalian paling tidak ada gambaran ini tuh apa sih, ini tuh bagaimana sih gitu. Next, ini prosedur registrasi dan seleksi peserta. Di sini kalian kan, nah ini udah di handle sekolah nih. Kalian yang penting ngumpulin nama lengkap dan NISN. Kemarin kan sudah kan. Ketika belum, tolong benar-benar divalidasi dan dipastikan lagi, cek sudah atau belum. Nah, ini yang kita ada di tahap ini sekarang. Kalau download dan install program Viera pada perangkat komputer, ini yang besok akan disampaikan oleh tim teknisi yaitu Pak Hendri. Nah, ketika nanti sudah selesai, ini kita akan menghadapi ujian Viera. Seperti yang sampaikan berkali-kali, ikuti, laksanakan, untuk hasil kita tinggal serahkan pada Tuhan. Sudah, pokoknya tidak usah mikir macam-macam, hadapi, jalani aja, oke? Dan terakhir nanti hasil seleksi itu bisa diumumkan di portalnya kemendikbud.go.id. Bejone kalian iseng ikut, bejone kalian lolos, bejone kalian skornya bagus, enak kan gitu loh. Jadi jangan merasa menyerah sebelum berperang. Nggak bisa, kebanyakan nanti malah nggak tercapai mimpinya ya. Hadapi aja udah, sikat semuanya ya. Ini tahap registrasi dan seleksi. Tadi seperti Mika sampaikan itu sudah dibantu oleh sekolah. Jadi ya kalian tinggal tadi ngumpulin NISN, kemudian kalian cek nama lengkap dan mengikuti semua rangkaian yang sudah jadwalkan di awal tadi. Jadi jadwal di awal tadi harap kalian benar-benar catat supaya kalian bisa mengikuti rangkaian demi rangkaian dengan baik. Nah, untuk tes yang pertama itu PSMK dan Kemendikbud itu kan pakai aplikasi yang namanya Viera. Instrumen seleksi peserta itu yang digunakan adalah Viera. Instrumen Viera ini adalah Vocational Institute English Readiness Assessment, yaitu alat uji kemampuan bahasa Inggris yang dikembangkan untuk mengukur kesiapan siswa SMK dalam menghadapi ujian TOEIC. Viera digunakan sebagai alat seleksi calon peserta ujian sertifikasi TOEIC bagi siswa SMK dari Direktorat SMK. Viera disediakan dalam platform CBT dan mobile apps. Karena kita dalam kondisi pandemi seperti ini, makanya ada sekolah yang menghadirkan siswa-siswanya ke sekolah. Kalau SMK penerbangan sendiri, kalian tahu bahwa kita berasal dari siswa yang beraneka ragam, dari Sabang sampai Merauke. Tidak mungkin kita akan menghadirkan siswa ke sekolah. Makanya kita mengambil mobile apps atau distance learning class juga. Maka dari itu sangat memohon sekali ke kalian kecakapan dan kepedulian kalian untuk mengikuti setiap rangkaian, karena ini demi kalian sendiri, demi masa depan kalian sendiri. Jadi apa yang sudah diupayakan sekolah mohon dicamkan, dilaksanakan dengan baik. Nah, ini nanti adalah sampel contoh besok ketika kalian akan menghadapi Viera. Ada listening test dan ada
reading test. Ini akan dipaparkan oleh Bu Putri bagian-bagiannya pada hari Kamis sesuai jadwalnya tadi. Jadi kalian akan benar-benar semuanya online. Jadi ketika tidak paham, ketika tidak tahu, silahkan ditanyakan. Ada jamnya, ada waktunya nggak Mem? Ada. Ini waktunya 100 soal 60 menit. Kebayang ya, 100 soal 60 menit. So, berapa detik kalian harus menyelesaikan satu soal supaya di 60 menit ini kalian tepat menyelesaikan semua soal seperti itu. Karena dia nanti akan modelnya lanjut seperti itu. Oke. Next. Ini. Setelah mengerjakan nanti kalian akan mendapatkan yang namanya kode soal. Di kode soal ini nanti tolong tidak lupa untuk menulis kode kehadiran kalian. Kenapa? Karena kode kehadiran ini sangat penting untuk kalian bisa laporkan kepada pihak teknisi. Ini juga sebagai daftar hadir kalian ya. Jadi wajib untuk mencatat kode kehadiran ketika selesai. Mem, ketika ada error bagaimana? Nah, nanti bisa ditanyakan kepada teknisi. Tetapi harapannya jangan error. Ketika ada error, tolong disampaikan apa adanya, ya. Nah, ini nanti kode kehadiran kalian harus masukkan itu ke kode terakhir, kemudian nomor unik sekolahnya juga. Ini gambaran-gambarannya, tes viranya. Nah, ini dia step kedua, pembelajaran. Nanti pembelajaran persiapan ujian TOEIC itu kayak mana sih? TOEIC preparation course-nya kayak mana sih? Tanggal 15 September sampai 14 Oktober 2020. Ini juga distance learning. Memang berharap karena kalian sudah terbiasa mulai menyesuaikan diri dengan distance learning, semoga kalian juga tidak kagok, tidak bingung dengan apa yang kita laksanakan sekarang. Nah, program pembelajaran nanti terdiri dari satu webinar melalui Webex yang disampaikan oleh ETS Approved Trainer. Itu ada 8 sesi. Kemudian materi webinar diupload juga di YouTube. Jadi nanti ketika misalnya kalian ada error di signal, nanti kalian masih bisa ulang lagi materinya. Kemudian yang ketiga, fasilitasi follow up learning oleh guru di sekolah atau pemberdayaan guru. Guru akan menerima pelatihan sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga akan mendapatkan pelatihan untuk nanti dikembalikan lagi materi itu atau ilmu itu ke kalian. Jadi biar bisa memberikan hasil maksimal harapannya. Kemudian yang keempat, buku persiapan ujian TOEIC, buku digital berisi 1 set soal TOEIC otentik. Nah, ini nanti juga akan kami share ke kalian ketika nanti kami sudah mendapatkan dari pusat. Kemudian penugasan dan supervisi secara digital. Ini penugasannya juga disupervisi juga secara digital ya. Jadi nanti ini benar-benar semuanya terpantau secara maya. Jadi memang berharap dan juga semua Bapak Ibu guru di sini kalian benar-benar mengikuti rangkaian ini dengan baik. Kemudian pelaksanaan tes TOEIC di SMK. Ini step 3 ya. Pelaksanaan tes TOEIC di SMK. Sebenarnya PSMK Kemendikbud ini menyarankannya ketika ini di sekolah, benar-benar di sekolah. Namun karena memang SMK penerbangan memiliki kondisi yang spesial, makanya kita benar-benar semuanya nanti dari jarak jauh. Mulai dari penjadwalan, instalasi program sampai di ujian TOEIC CBT-nya. Karena apa? Karena siswanya berasal dari seluruh penjuru negeri, maka memang mungkin belum memungkinkan juga karena ini masih pandemi untuk menghadirkan siswa-siswa ke sekolah. Karena di ujian TOEIC CBT nanti pelaksanaan ujian TOEIC ini dilakukan di SMK sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melalui remote proctoring. Proctornya memang melalui jarak jauh, cuman pengawasannya memang jarak jauh, tapi memang pelaksanaannya sekolah sudah meminta dan menyampaikan kepada pihak pusat bahwa SMK kita memang tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Maka alhamdulillah sudah di ACC dan kalian bisa melaksanakan itu semua dari rumah. Namun memang harus ada komitmen yang harus kalian pegang, yakni apa? Kalian harus paham apa yang harus kalian lakukan, benar-benar mengetahui tugas dan juga kewajiban kalian, dan ini perlu konsistensi. Dimana ketika di rumah kalian ya benar-benar harus belajar. Supaya apa sih? Supaya ketika kamu lolos itu sertifikasi yang kamu dapatkan tidak sia-sia. Jadi kamu bisa mendapatkan skor tinggi, ya minimal 410.
Lebih dari itu alhamdulillah, seperti itu. Gunanya apa? Supaya sertifikasi kalian itu bisa sangat bermanfaat untuk kamu di dunia kerja. Kalau kamu tes sendiri di ITC mandiri itu bisa sekitar 1 juta. ITC bekerja sama dengan sekolah itu 675 sekian ribu ya. Ketika kalian bayangkan bahwa ketika kamu mendapatkan itu cuma-cuma dari Kemendikbud, kenapa kalian harus melewatkan kesempatan ini? So, ikuti saja. Tolong benar-benar dimanfaatkan kesempatan ini. Ketika kalian benar-benar serius, pasti hal baik berpihak ke kalian ya. Nah, dan TOEIC from home ini dengan with remote proctoring ini yang insya Allah akan kita laksanakan. Karena apa? Karena memang kondisi pandemi ini yang tidak memungkinkan SMK Penerbangan menghadirkan anak-anak. Nah, di sini nanti ada advanced automated proctoring, ada live online proctoring. Jadi nanti di sini ini kok dia ngerjain, kok ini kok kelihatan dari Zoom. Nah, nanti masih dalam perbincangan nanti. Yang jelas kalian persiapan aja device kalian, HP ya HP nggak apa-apa, laptop ya laptop, mana yang ada di rumah itu dioptimalisasikan semua. Pokoknya jangan ada ragu, aduh ngopi, aduh gini gimana, nggak usah ada aduh ya. Yang penting itu hadapi dulu, tenangkan pikiran kalian, pasti hal baik akan menanti, oke? Kalau memang duluan pasti nggak jadi. Yang penting itu keinginannya kuat dulu, mau menjalani pasti nanti dimuluskan jalannya. Nah, sekarang persyaratan fasilitas ujian TOEIC. Mungkin ini akan dipaparkan gamblang besok oleh Pak Henry selaku teknisi. Ini kan ada TOEIC Computer Based Test, persyaratan hardware-nya bagaimana, kemudian persyaratan software-nya bagaimana, persyaratan fasilitas dan ruangannya bagaimana. Ini silakan kalian foto supaya kalian bisa mempersiapkan dengan baik. Kan kalau misalnya mempersiapkan meja dan kursi kan nggak apa-apa ya, seolah memang kalian sedang melaksanakan tes di tempat yang resmi ya, bukan kelekaran atau bukan kamu kelekaran apa ya, tiduran. Nah, kaum rebahannya dihindari dulu ketika mau tes ini. Jangan duduk di tempat kalian biasa belajar, kemudian di ruang tamu boleh, yang penting posisi kalian duduk dengan sikap resmi dan juga tentunya seragam resmi supaya apa? Nanti kalian melaksanakan swafoto dan itu wajib dikirimkan. Swafoto itu foto dan juga ada background gambar atau pelaksanaan kalian saat mengerjakan soal TOEIC, sehingga nanti menjadi bukti ke pusat kalau kalian mengikuti ini. Karena kalau nanti harus menggunakan 2 device, komputer dan juga HP, kan ada yang punya ada yang enggak. Jadi harapannya dengan swafoto saja semoga sudah bisa mewakili seperti itu. Oke, ini jadwal kegiatan kalian SMK English Challenge tadi yang sudah dipaparkan ya. Ini juga silakan dicatat. Ini yang dari pusat. Nah, ini dari pusat, dari registrasi, kemudian ujian seleksi Vera. Ini persiapan kita masih sampai di sini. Ya, ujian seleksi Vera. Kalau di sini kan dia langsung seleksi ya, tapi nanti dari pihak sekolah itu akan memberikan pendampingan. Maka kenapa kegiatan ini disebut pendampingan intern? Karena memang benar-benar intern dari SMK Penerbangan ya. Ini silakan dicatat, jangan lupa dan jangan dilupakan pas foto, kemudian di print, tempel besar di pintu kamar kalian sehingga kalian tahu goalsnya apa, tujuannya nanti kamu mau seperti apa. Itu kalau bisa apapun yang mau kamu tuju itu di print out, kemudian ditaruh di tempat-tempat yang sering kamu lihat sehingga kamu akan ingat terus. Nah, itu aja untuk paparan mem kali ini terkait pelaksanaan SMK English Challenge dan pendampingan intern dari SMK Penerbangan. Besar harapan mem ketika kalian mendapatkan bimbingan ini, kalian akan benar-benar mengambil semua hal yang baik sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, sebentar, ini kelihatan nggak? Nah, ini tadi yang ini sebagian dari apa yang sudah dipaparkan. Jadi, siapa sih yang berhak memperoleh bantuan TOEIC dari Direktorat PSMK? Tentu jawabannya adalah seluruh siswa di SMK kelas 11 dan 12 serta kelas 13 ya. Tahun pelajaran 2020-2021.
Kemarin ada pertanyaan, kalau alumni boleh nggak mem? Mohon maaf, kalau untuk alumni kesempatannya udah tahun kemarin ketika dia masuk di kelas 12. Jadi kalau udah lulus nggak bisa seperti itu. Jadi beruntunglah kalian yang sekarang di kelas 11 12, gunakan kesempatan seoptimal mungkin. Dan kalau ada temen yang masih males, ragu, udah diajak aja. Karena apa? Kalau nanti nurutin ragu malesnya nggak ada habisnya nanti. Terus yang ada menyesal. Karena apa? Kan kalian nih gratis nih. Kalau dihitung uang besar loh. Jadi ini fasilitas dari pusat Kemendikbud. Dan ini uangnya nggak main-main. Walaupun kalian hanya mendapatkan sertifikasinya, tetapi kalau kalian mandiri melaksanakan sertifikasi ini ke ITC Jakarta, kalian harus mengeluarkan uang jutaan rupiah, bahkan ratusan juta rupiah ketika ITC itu bergabung di atau bekerjasama dengan sekolah. Apakah tidak sayang kalau kamu ikuti ini cuma-cuma, gratis, dan ini bisa meningkatkan kemampuan kalian, serta ini ajang bergengsi loh, seluruh kamu bersaing dengan anak-anak seluruh Indonesia yang ada di kawasan 3T aja, terdalam terluar itu pengen sekali ikut ini, tapi karena kendala signal, device dan sebagainya mereka nggak bisa ikut. Maka maka dari itu kalian yang misalnya walaupun kalian di luar Jawa atau kalian di Jawa yang memiliki kemampuan internet lumayan atau berlebih, sayang sekali kalau kalian nggak ikut seperti itu ya. Jadi tolong benar-benar dimantapkan lagi, diajak lagi teman-temannya. Ini kesempatan tidak akan datang 2 kali. Setelah tanggal 27 tidak akan ada lagi kesempatan. Nanti saya ikut, udah nggak ada lagi. Bahkan hari ini, karena hari ini sekolah akan terakhir kali sekolah bukan mendaftarkan, tapi submit atau mengumpulkan semua data yang sudah masuk. Siapa yang sudah mengumpulkan itulah yang akan dikirim ke pusat. Jadi yang sudah masuk Telegram tapi kok belum memvalidasi NISN, mohon maaf, belum bisa terdata lengkap, maka ya itulah nanti yang akan dikirim ke pusat seperti itu. Oke, jadi memang berharap kalian benar-benar pahami apa yang harusnya kalian lakukan. Kemudian kemudian di bagian bagaimana sih bagaimana cara memperolehnya? Tadi udah sampaikan juga ya bahwa sekolah mendaftarkan, kemudian kalian mengikuti tes Vira, lolos, kemudian kalian bisa mengikuti real TOEIC. Nah, apa yang dimaksud dengan TOEIC? TOEIC itu adalah Test of English for International Communication. Adalah ujian sertifikasi internasional kemampuan bahasa Inggris yang banyak digunakan di dunia kerja dan pendidikan secara umum. TOEIC dalam program bantuan DIT PSMK disediakan secara CBT dan UBK atau ujian berbasis komputer. Manfaatnya apa sih? Ya jelas, tentu manfaatnya banyak. Mengikuti program bantuan TOEIC. Nah, di sini juga kalian akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama, sertifikat TOEIC ini merupakan sertifikasi yang diakui secara internasional dan sangat bermanfaat untuk digunakan oleh para lulusan dalam bersaing di dunia kerja. Yang kedua, setiap SMK akan memperoleh data pengujian kemampuan bahasa Inggris para siswa. Nanti kemampuan kalian akan terdata di situ. Kamu masuk di level apa? Intermediate, advance, dan sebagainya. Baik hasil sesi Vera maupun TOEIC. Nah, yang ketiga, itu adalah data hasil ujian dapat dimanfaatkan oleh Direktorat PSMK dan Dinas dalam proses perekrutan program-program beasiswa, pertukaran pelajar ke luar negeri, dan program internasional lainnya. Jadi nggak ada yang tidak berguna. Nah, ini tadi yang menjadi data yang tadi. Nah, ini tadi yang menjadi infrastruktur. Kalau kalian punyanya Android, aman sekali. Yang kita pakai Android itu nggak apa-apa, laptop nggak apa-apa. Yang pakainya iOS ataupun Apple kayaknya belum bisa. Jadi mungkin pinjem punya mama atau papa atau bapak ibu, pak ade bude pada saat ujian nanti bisa pakai itu dulu ya. Kemudian siapa saja tenaga teknis, ini nggak perlu kalian tahu ya. Udah, yang tadi kan Pak Henry kan, pengawas ujian itu nanti bisa dari pihak sekolah. Nah, oke.
Nah, dalam pelaksanaan ini tadi udah disampaikan ya bahwa SMK kita berasal dari seluruh penjuru negeri, jadi nanti kita melaksanakan secara CBT. Nah, program bantuan ini adalah program bantuan TOEIC bagi SMK yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat SMK dan sekolah, tidak dipungut biaya apapun atas pelaksanaan ujian TOEIC. Tuh, kurang enak apa? Nah, bagi siswa terpilih. Tapi paling tidak untuk siswa yang nanti mengikuti Vera, walaupun kalian misal ada yang tidak lolos, paling tidak kalian sudah merasakan bagaimana toh rasanya tes TOEIC secara CBT. Paling tidak kalian mendapatkan ilmu dan pengalaman. So nggak ada yang rugi guys. Jadi Mem sangat berharap kalian bisa saling mengingatkan satu dengan teman yang lain untuk mengikuti kegiatan ini ya. Dan Mem berharap tidak ada yang tidak berguna kok di sini tuh. Pasti banyak yang berguna. Nah, salah satu yang hadir pada kesempatan kita pada siang hari ini adalah lulusan atau alumni SMK penerbangan yang ketika she told me about her experience itu tentang interview tesnya gitu. Jadi dia cerita, Mem, yang lain tuh ketika tes itu bisa 1 jam, 1,5 jam, 2 jam. I'm so very pada saat itu dia shock karena kenapa dia cuma 30 menit gitu. Nah, kalau mau tanya dan kalau mau tahu ini Kak siapa, kemudian bagaimana pengalamannya tentang TOEIC, berapa kali sih Kak dapat sertifikasi TOEIC, supaya nih adik-adik paham TOEIC ini penting gak sih untuk kehidupan atau perjalanan karir kita ke depan ya. Kita sambut ya bersama, ini ada Kak Sofia yang sekarang bekerja di salah satu bandara internasional di Bali. Sofia, boleh dibuka mute-nya Kak? Halo? Mic-nya dihidupin aja. Mic-nya langsung kamu hidupin mic-nya. Oke. Nah, ini ada Kak Sofia Rizky. Ayo. Udah kedengeran. Satu sampling. Satu sampel dulu. Halo Kak Sofia, apa kabar? Saya namanya Sofia Rizky. Ya, saya lulusan SMK Penerbangan angkatan 24 dan angkatan 24 berarti lulus tahun kemarin ya, 2019. Dan saya sudah mengikuti TOEIC dengan Mekika sebanyak 2 kali. Tahun 2017 dan 2018 ya kalau nggak saya memang. Iya, betul. 2 kali dihabisin semua. Ya. Rasus dengan kota TOEIC. Yes. Impression about TOEIC itu sangat berguna ya. Kalau teman yang lain nih pada bilang TOEIC itu apa sih? TOEIC kok kayak nggak perlu banget, cuma cuma tes bahasa aja, cuma gitu-gitu, sama kan itu beda ya. Jadi saya tekankan kalau itu beda, dan ketika itu TOEIC sendiri itu sangat berguna pada saat nanti kita bekerja. Salah satu contohnya pada saat seperti Mem Ika bilang tadi, pada saat interview dengan user di suatu company, yang lain saya sendiri tuh bentar banget, dan mereka tuh hanya ngelihat CV saya, lalu dia cuma tanya, kamu punya sertifikat apa? Saya bilang punya sertifikat TOEIC dengan nilai yang cukup bagus. Jadi saya langsung udah gitu aja, cuma oke, let me know, nanti saya hubungi lagi gitu. Terus apa lagi ya, untuk TOEIC sendiri benar-benar berguna sih. TOEIC, TOEFL, dan IELTS itu berguna. Kalau IELTS itu kan untuk TOEFL dan IELTS itu kan untuk kuliah ya. Kalau TOEIC sendiri untuk mengkhususkan kalau kita mau, misalkan kita mau ke luar negeri atau kita bekerja di luar negeri
ataupun university, ataupun kita bekerja di domestik, tapi dia butuh sertifikasi bahasa Inggris, skill bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan termasuknya language yang soft skill ya kalau kita di company itu. Jadi sangat berguna dibandingkan dengan orang-orang yang interview di suatu company tapi dia tidak memakai sertifikat, dia akan ditanyakan seberapa nih level kamu dalam bahasa Inggris, kan karena mereka tidak punya sertifikasi atau kelas grade-nya tuh di mana. Nah, itu kan beda dengan yang punya sertifikasi TOEIC atau sertifikasi bahasa lainnya. Dia si user atau interviewers itu tahu kalau oh kamu itu sampai sekian grade-nya untuk bahasa tuh sekian gitu. Berarti kamu itu bisa ditempatkan di bagian mana gitu. Gitu. Informasi sedikit, saya itu di suatu company ya. Saya bekerja di suatu company yang ditempatkan di Bali, ya. Nggak bisa disebutin company-nya di mana karena rahasia perusahaan. Dan Tapi legal kan? dan ya legal loh, ma'am. Ya, Masa tahu ilegal? lah, tahu lah. Oke, terus? Dan pada saat saya interview, saya nggak tahu bagian saya ini spesifikasinya seperti apa, tapi si interviewer atau user melihat kita pada saat interview, mereka langsung, oh kamu ditaruh sini aja, karena kamu capable ditaruh di sini, kamu bisa nih, kamu taruh di sini aja. Itu sih kelebihan pada saat kita punya sertifikasi bahasa ya, khususnya itu kan soft skill karena hard skill yang bisa dilihat dengan mata gitu. Oke, dulu ngelihat TOEIC-nya gimana waktu awal-awal? Pasti juga kayak TOEIC. mahasiswa sekarang ya, mungkin apa sih itu, keguna nggak sih kan gitu ya? Iya. Awal-awal dulu. Ya, awal-awal tahu TOEIC itu kayak yang gimana ya? Apa sih itu tuh? Cuma ujian-ujian biasa aja kan? Makanan apa sih kan gitu ya? Ujian-ujian. Ya apa sih? Paling cuma gitu aja. Iya. Nanti itu buat apa gitu? Pas Mem Ika nge-push saya untuk udah ikut aja, kamu harus ikut latihan terus, biar kamu tuh tahu gimana sih rasanya ikut ujian yang nggak semua orang bisa, dan itu ternyata mahal banget kalau di luar tuh, sampai kayak kalau kita mandiri tuh bisa sampai 1 jutaan gitu. Itu dan kadang-kadang untuk nggak dapetin sertifikasinya aja bayar lagi gitu. Itu kalau kita mandiri ya. Nah itu tuh belum tahu itu. Ya kayak gitu pikirannya. Terus pas udah terjun ke ujiannya, tahu bagaimana ujiannya, oh ternyata gini, selanya kayak gini, oh asik ya. Pas ujian dapat teman baru, dapat pengalaman baru, terus dapat ilmu baru, terus kayak improve vocab kita, improve bahasa Inggris kita. Itu tuh benar-benar bagus sih, benar-benar enak gitu, Bu. Iya. Bermanfaat. Meeting. Iya benar. Berarti ketika terjun, kemudian mau belajar, kemudian lolos, semuanya itu berproses kan, Kak? Maksudnya ketika kita tidak tahu sesuatu, ya kayak ibarat pepatah lah, tak kenal maka tak sayang. Harusnya misalnya nih adik-adik, motivasi ke adik-adik gimana nih supaya mereka lebih termotivasi lagi. Mungkin nanti kakak bisa buat mini video untuk motivate adik-adik supaya apa ya, mereka lebih percaya diri, lebih pede untuk mengikuti semua event bahasa Inggris. Walaupun mungkin mereka merasa aduh kemampuan bahasa Inggris saya kurang nih, aduh saya biasa aja nih, tapi kan namanya keberuntungan orang itu kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin maaf, ada yang kemampuan TOEIC-nya bagus tapi speakingnya kurang, ada yang speakingnya bagus TOEIC-nya biasa, kan kayak gitu. Nah kita kan ambil sisi-sisi positifnya toh. Nah ada nggak sih motivasi ke adiknya supaya nanti yang sekarang kelas 12 nih bisa jadi pegangan supaya nanti persiapan ketika lulus.
Apalagi di masa pandemi kayak gini kan, kalau rebahan doang kan ya lucu. Nanti kalau begitu masa hibernasi usai kan udah nggak kelihatan tuh bentuknya. Nah kalau misalnya walaupun ini rebahan tapi tetap berkreasi, tetap belajar, tetap menghasilkan kan, ketika masa ini selesai kita juga bisa atau siap menghadapi dunia luar yang sebenarnya. Motivasinya dong Kak ke adik-adiknya, kira-kira apa yang perlu mereka siapkan. Dan TOEIC ini memang benar-benar membantu sekali kan dalam karir Kak Sofia sekarang. Ya, motivasinya pertama selalu semangat ya, karena semangat itu bukan hanya dari eksternal, tapi juga dari internal ya, dan selalu positif gitu. Meskipun misalkan kita dianggap sepele atau kita nganggapnya sendiri sepele, itu kita tetap positif kayak ini loh nanti tuh bakalan ada hasilnya gitu. Dan gimana ya, selalu tetap termotivasi dengan apapun di sekitar kita, menjauhi, kalau anak-anak muda zaman sekarang kan drama ya, banyak drama misalkan kayak cinta atau apa, menjauhi itu karena kita fokus kepada satu yang kita mau. Dan kalaupun kita nggak dapat dari satu yang kita mau itu, banyak ada chance atau kesempatan yang lainnya gitu. Jadi tetap termotivasi meskipun gagal ya, kan karena gagal itu kan suatu suatu keberhasilan yang tertunda. Jadi kita percaya kalau kita gagal, bangun lagi, kita gagal, bangun lagi. Kita bisa sampai di satu tujuan itu. Kita nggak tahu nanti 10 tahun ke depan atau 7 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kitanya kayak gimana, kan kita nggak tahu. Jadi tetap nge-improve apa yang kita punya. Jangan selalu bilang, oh aku tuh udah sampai sini aja gitu. Jangan kayak gitu. Misalkan udah bagus nih bahasa Inggrisnya atau yang lainnya, skill yang lainnya, misalkan ya bisa desain atau desain apa gitu. Itu kan juga skill ya. Itu jangan sampai kita bilang, oh udah sampai sini aja gitu. Jangan, kita tetap belajar. Sampai sekarang pun saya tuh masih belajar gitu, masih belajar bahasa lainnya karena itu kan digunain ya di dunia pariwisata dan hospitality, itu digunain banget. Kayak bahasa Inggris juga saya masih baca-baca buku novel yang berbahasa Inggris ataupun yang lainnya. Tetap termotivasi, jadi untuk tetap positif, untuk tetap mau belajar gitu. Dan itu nanti pada saat kedepannya, entah 1 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian, itu pasti ada hasilnya. Dan jangan pernah lihat orang lain ya, kok orang lain udah bisa dapat, kok kitanya belum gitu, kok kitanya masih rebahan, yang lain udah pada kerja gitu. Jangan kayak gitu, karena semua orang itu waktunya beda-beda. Menjadi kupu-kupu itu beda-beda waktunya gitu, istilahnya gitu. Jadi kita masih jadi kepompong, masih rebahan gitu, kita rebahan terus gitu. Maksudnya kita entah improve dengan ikut les ataupun berjualan, wirausaha. Nah itu sambil kita kejar gitu. Misalkan kalian mau kuliah banget gitu, terus habis itu tapi waduh nggak ada uangnya atau gimana, kerja aja dulu, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Tapi pada saat nanti kalian sudah capable atau udah merasa bisa nih, aku ngambil kuliah atau ngambil apa, ya ambil. Kesempatan itu harus ambil. Jadi ya motivasi dari diri dan sekitar juga sih kayak gitu. Oke. Halo? Oke. Udah, Mem. Oke, good. Thank you, Kak. Ada pertanyaan nggak dari kelas 11 dan kelas 12, adik-adik? Anak-anakku semua. You can ask her. Mumpung ketemu nih di virtual, silakan tanya ke Kak Sofia. Boleh, silakan buka mic-nya, sampaikan nama kalian, kelas berapa, kemudian bisa menyampaikan pertanyaan. Oke? Kayaknya Azri mau tanya ya.
Siap, Mem. Oke, Izin, Azri, Kak. silakan. Perkenalkan, nama saya Azriana Wulandari dari kelas 12 Electrical Avionics 1. Azri, kebiasaan kalau nyebutin nama itu yang A, I, U, E, O-nya jelas. Azri nggak kedengeran. Siap. Perkenalkan, nama Nah, saya pelan-pelan. Azri dari kelas 12 Electrical Avionics 1. Mohon izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Ya, jadi Kak, kan saya kemarin sempat ikut TOEIC kelas 11. Tapi itu kan cuma berlaku buat 1 tahun. Saya tuh bingung, itu tuh gimana? Saya takut itu tuh udah nggak bisa digunain, apa tetap bisa digunain atau gimana? Halo. Halo. Oh iya, Halo. Tadi gimana? Kan sebelumnya saya udah ikut TOEIC waktu kelas 11. Ya. Tapi di sertifikasinya itu tertera bahwa itu tuh cuma berlaku untuk 1 tahun. Ya. Itu tuh masih bisa dipakai nggak sih, Kak? Lulusnya kan masih tahun besok. Itu masih bisa digunain nggak sih, Kak, sebenarnya? Oke. Sudah? Siap sudah, Kak. Oke, sip. Jawab ya. Oke. Saya jawab ya untuk Azri, kelas 12 EA1. Bener kan ya tadi? Nah, dia nanya kalau misalkan sertifikasi TOEIC, lalu kan ada masa tenggangnya istilahnya gitu ya, 1 tahun. Kalau dulu punya kakak itu 2 tahun, sampai tahun 2021. Iya, 2021 benar. Yang terakhir itu 2021, 2 tahun. Gimana sih, masih bisa dipakai atau enggak, kan gitu. Jawabannya, kalau mau diperpanjang, bisa, tapi kita harus ujian lagi. Karena kakak pernah dari kakak pernah nanya dari lembaga yang menyelenggarain TOEIC itu, kakak pernah, karena yang sertifikat pertama kakak itu habis kan, terus kakak yang bisa nggak ya diperpanjang gitu kan, pikirannya kayak perpanjang aja kayak SNK atau kayak SIM gitu ya, kan enak langsung perpanjang gitu. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi kalau sudah habis, kita harus ikutin ujian lagi dan baru bisa diperpanjang dengan nilai skor yang baru. Tapi untuk nomor ID-nya, itu kan ada nomor ID-nya, itu tetap sama gitu. Tapi untuk nilai dan tahunnya itu nanti bisa diperpanjang. Tapi tetap saja kita harus ikutin ujian lagi. Gitu. Jadi, tapi kemarin itu pas kakak ngelamar kerja, kakak pakai yang sertifikat yang pertama ya, itu karena kakak nggak tahu itu udah habis gitu. Kakak cuma biarin aja, tetap aja dilihatnya cuma nilainya aja gitu, bukan masa berakhirnya si TOEIC-nya itu. Biasanya untuk interviewer lebih fokus di nilai ya, nilai dan grafik kita dalam grade-nya itu. Gitu sih. Dan biasanya user ataupun interviewer itu dia fokus di kita, di public speaking-nya, di speaking dan di listening. Kalau di kantor kakak ya, yang di bagian pariwisata dan hospitality, mereka lebih fokus di listening sama speaking, karena itu lebih banyak dipakai daripada reading. Karena reading bisa di-improve kalau kita baca terus. Tapi kalau listening dan speaking, kalau kita nggak ngobrol sendiri, atau ngobrol sama kaca, atau ngobrol sama bule, atau ngobrol sama teman kita yang sama-sama Indo, itu nggak bakalan bisa nge-improve sendiri. Jadi dari kita sendiri harus nge-improve listening sama speaking kita. Itu sih. Jadi intinya bisa diperpanjang, tapi kita harus ikut ujian lagi. Gitu. Siap, Kak. Terima kasih. Terus, Kak, kan itu diperpanjang.
itu diperpanjang berarti kita pakai biaya sendiri lagi atau gimana? Ya, kalau mau perpanjang, kita pakai biaya mandiri, pakai biaya sendiri ya, karena itu kan kemauan kita untuk memperpanjang gitu. Makanya misalkan kayak saya ikut 2 kali TOEIC kok bisa? Karena yang pertama saya mikirnya gini, ada kesempatan dari MEMIKA dipakai aja, mungkin aja yang satunya masa berlakunya lebih lama daripada yang pertama gitu. Karena kedua ini belum mati, masa berlakunya masih jalan sampai 2023. Siap Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Rizky Akbar Ready belum jawab. Susah. Oke, yang lain silakan bertanya, boleh ngobrol-ngobrol sama kakaknya, boleh sekali. Besok juga akan sekolah hadirkan alumni yang akan berbicara bahwa pentingnya bahasa Inggris bagi dunia kalian nanti di masa depan. Ada lagi yang mau tanya? Yuk silakan, mumpung gratis. Ayo silakan tanya. Mungkin ada yang Bagaimana caranya? Mem mau izin sholat dulu, jadi kalian silakan ngobrol-ngobrol ya, anggap aja rumah sendiri. Dan saya mau ngasih tahu ya untuk adik-adik yang di sini, Sof, diisi dulu dan ya Sof. berguna banget kok. Gimana? Mem izin sholat sebentar. Sama Mem Putri ya. Oh iya. Mem izin sholat sebentar. 5 menit. Dan berguna banget untuk adik-adik yang di sini yang ikut English Club atau skill les bahasa gitu ya, itu benar-benar guna nih. Terus baru Rizky Akbar. Tuh. Kita konsisten becam siji coba. Dan sekarang ini kan kakak lagi kerja nih, sedikit improve bahasa Prancis. Jadi bukan tuntutan dari kemauan sendiri untuk punya bahasa lain selain bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Dan itu belajarnya otodidak. Gimana cara belajar otodidak? Silakan tanya. Ada yang mau nanya lagi? Silakan di. Izin Kak, saya lagi Kak. Ya, boleh. Aduh, Kak pernah pakai aplikasi bahasa nggak? Gimana? Kakak pernah pakai aplikasi bahasa nggak? Oh, kalau aplikasi, kakak bukan pakai Bahaso ya, kan ada aplikasi Bahaso, terus Duolingo, terus itu. Kalau kakak pakainya aplikasi Memrise, karena menurut kakak itu aplikasi yang gampang untuk keserap sih. Di kakaknya untuk saya sendiri itu gampang keserap di otak dan kemauan saya gitu. Itu lebih gampang dan gampang dipahami juga daripada kayak Duolingo atau Bahaso, itu lebih nyaman di Memrise pribadi ya, untuk pribadi. Nah, terus ada lagi itu namanya website Lingua, lingua.com. Itu dia juga website untuk bahasa. Di sana ada banyak bahasa, kebanyakan bahasa Eropa ya, kayak Jerman, Belanda, Prancis, Inggris untuk bisnis juga ada. Terus yaitu, dan di website itu juga mereka di grade-nya sesuai dengan grade yang biasanya untuk ujian kita ke luar negeri. Biasanya grade-nya dari A1 sampai B2 gitu. Jadi aplikasi, menurut kakak semua aplikasi pasti bagus, tapi bagaimana kita nerima senyamannya kita aja gitu. Kalau kakak pakainya Memrise sampai sekarang sih gitu. Kejawab ya Asri? Siap Kak, makasih Kak. Ya, oke. Ada yang mau nanya lagi, Kin? Bagaimana? Bingung nih, mau itu Memika malah izin ke sholat. Oke, nggak apa-apa sih. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Bagaimananya?
Ini campuran ya dari kelas 11 sama kelas 12 ya. Jadi ya itu. Hai Sofia, Halo Mem. gimana? Makasih banget ya udah bantuin. Alhamdulillah. Masih adakah pertanyaan dari kelas 11 dan kelas 12? Mumpung ada kakaknya loh, ini sibuk banget. Enggak Mem. Lagi slow. Oh, lagi slow. Fine. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin gimana cara apa ya dengan mungkin Masih ada pertanyaan nggak? jadi Gimana? ada pertanyaan lagi. Siap tidak? Ada pertanyaan? Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, kakak terima kasih banyak atas semua sharing ilmunya dan juga waktunya yang sangat sibuk banget karena semua aktivitas, tetapi masih bisa meluangkan untuk kita semuanya. Semoga sukses selalu untuk Kak Sofia. Doakan juga buat adik-adiknya mengikuti jejaknya Kak Sofia juga. Ini skor TOEIC-nya tinggi banget loh ini Kak Sofia itu. Ya kan Kak? Kemarin di atas berapa? Saya lupa, padahal saya ngajar juga. Kemarin terakhir dapat skor 875 ya kalau nggak salah, atau 65. Wow, hebat. Terima kasih Kak Sofia. Semoga besok kalau direpot-repoti lagi tidak kapok. Baik, untuk anak-anak semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk kegiatan besok masih akan ada paparan dari Bu Ika, Mem Ika, dan juga dari teknisi ya Mem Ika ya? Dari teknisi juga. Dan nanti Mem Putri besok jatahnya hari Kamis untuk teknis macam-macam soal yang akan keluar di tes TOEIC dan juga Vira. Seperti itu, Bu Ika. Masih ada ini, nambah lagi. Ini nih, udah cukup. Thank you, ditutup. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Sofia dan juga anak-anak semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa besok pukul 1 juga kita join di room. Linknya nanti menyusul. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mem. Hidupin dulu kameranya, bisa. Yang lainnya mau take picture, Saya masih nungguin, nggak apa-apa. dokumentasi. Ya udah pada keluar. Hidupin dulu ininya, kameranya yuk, semuanya yuk. Kita hidupin kamera. Siap, Mem. Yuk segera yuk, yang lain lama ya ini. Halo. Hidupin kameranya yuk. Foto sebentar. Yang belum mandi biar kelihatan ya. Iya. Kan kelas virtual ya, yang belum mandi. Di room ada juga Miss Sukma, ada Mrs. Ayu. Pokoknya semua siap guide kalian semua. Miss Ayu. Mana nih? Sapa anak-anak. Salam ya. Ya. Oke, sebentar. Mau foto dulu. Persiapkan wajah terbaik. Ini kok belum ada yang keluar. Ada yang keluar pakai apa ini? Ah, terbiasa. Aditya Fadli Prasetyo. Mesti nih ra aneh iki ora Fadil pokoknya. Fadli, Ding. Ayo Desvitia cepet. Buka ininya. Rohmat. Hah? Layarnya.
Oke. Sudah? Ya Kevin, kamu nggak usah pasang gigi, biasa aja lah ya. Malah pamer gigi. Thank you, ma'am. Oke, thank you very much sudah join meeting hari ini. Jangan lupa mulai dari hari ini harus mulai aktif lagi, lebih semangat lagi. Besok ada rangkaian-rangkaian kegiatan. Tanya silakan, feel free to ask something di grup Telegram. Silakan bertanya, itu kalau sopan baik pasti kami jawab. Thank you so much Kak Sofia, pengalamannya pasti kakak adik-adiknya juga senang banget bisa menjadi sedikit gambaran untuk mereka nanti melangkah ke depan. Yang rambutnya panjang pokoknya Mem Ika pastikan nggak boleh ikut tes tuh, karena apa? Walaupun study from home itu harus tetap looknya look perfect ya, look gembel, nggak usah ikut kelas kita, oke? Nah langsung dipateni. Cubit cantik, Mem. Iya, cubit cantik virtual juga bisa nanti, oke? Nilai dikurangi 50%. Oke, thank you, terima kasih anak-anak semua, terima kasih partisipasinya, terima kasih keaktifannya. Dah boleh live group ya. Siap, sampai. Firman, sehat ya? Siap, Mem. Ya sehat ya. Siap, alhamdulillah Firman. sehat. Jangan kumat lagi, Siap. oke? Kak, Mem. Kak Fadil sehat ya? Ini ada Miss Ayu nih, Miss Ayu, sapa anak-anak dong. Miss Sukma masih gabung kayaknya. Nih Miss Ayu. Wahyu Tri, bangun ya, jangan rebahan aja ya. Pokoknya harus semangat. Saya pamit keluar ya, Mem. Iya, thank you Kak Sofia. Jangan lupa Mem Ika nanti tunggu videonya, make a short video untuk kesan pesan nama, sekarang kerja di mana, kemudian pesan-pesannya untuk belajar TOEIC, pentingnya belajar TOEIC dan kesan-pesan belajar di SMK penerbangan, oke? Siap. Send to my WhatsApp number, oke? Thank you. You're welcome. Yeah. Dadah. Oke, thank you. Yang lain boleh live group loh, gak usah gaya, tetap stay di room. Tapi ya nggak apa-apa mau stay di room, karena anak baik. Sip. Izin pamit, Mem. Oke. Selamat, masih boleh bobok siang nggak sih jam segini? Boleh lah ya. Selamat siang, Mem. Oke, thank you so much. Ini Mem rekam loh, nanti Mem tunjukin hasilnya. Oke. Salam. Ini buat dulu, nanti hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next meeting.